kita beri string. Nah, mengapa kok string? Nah, di sini umumnya kita gunakan yang umum adalah numeric atau string ya. Cuman disesuaikan lagi dengan data yang Anda miliki. Mengapa kok menggunakan string? Kita cek lagi datanya yang ada di Excel. Di kelas sebelah lagi. Oke, kita sekarang masuk ke bab 4 ya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi atau umumnya disebut dengan distribusi responden dari sampel penelitian. Ini biasanya dilakukan di awal penelitian atau mungkin disajikan dalam bab 4 di subbab yang pertama. Umumnya seperti itu, biasanya ada atau mungkin biasanya juga tidak digunakan, tetapi fungsinya adalah untuk menyajikan data ya, menyajikan data yang sudah dikumpulkan. Perlu saya jelaskan dulu distribusi frekuensi itu apa ya. Jadi distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Atau juga distribusi frekuensi itu adalah daftar nilai data, bisa individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu ya, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Fungsinya untuk apa membuat tabel distribusi frekuensi itu ya? Dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak itu dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan tentunya ya baik ya, mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembaca. Kira-kira seperti itu. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan dua data yang saya miliki. Data yang pertama yang saya miliki seperti ini. Nah, bentuk datanya seperti ini. Ini hasil dari rekapan kuesioner. Di sini ada JK atau jenis kelamin, kemudian di sini ada angka-angka, yaitu hasil jawaban dari responden dari 8 pertanyaan, di mana dikategorikan dari jawabannya, yaitu poinnya adalah 1 sampai 5 atau umumnya dalam penelitian disebut dengan skala Likert, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada 1 sangat tidak setuju dan seterusnya. Nah, ini data yang pertama. Kemudian data yang kedua yang saya miliki adalah sebagai berikut. Nah, data ini tentunya sedikit berbeda dengan data yang pertama. Data yang kedua ini karakternya berbentuk range ya. Kalau jenis kelaminnya di sini ditulis jelas ada laki-laki perempuan, kemudian umurnya ini ada range-nya, ada 25 sampai 35, 35 sampai 45, kemudian di atas 45. Kemudian juga pendapatan seperti itu. Pendidikan juga sama, pekerjaan juga sama. Nah, apa bedanya? Nah, nanti akan kita bahas sekaligus kita gunakan SPSS-nya seperti apa. Oke, pantau terus video ini. Oke, untuk yang pertama kita menggunakan data yang ini ya, data rekap kuesioner yang ke-1. Karakter datanya seperti ini. Ada jenis kelamin, di sini sudah disingkat gitu ya, P perempuan, L laki-laki. Kemudian di sini ada variabel-variabel pertanyaannya, hasilnya, datanya seperti ini. Kita langsung buka SPSS-nya. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan data yang akan kita olah untuk dapat dibuatkan deskripsi respondennya atau tabel distribusi frekuensi. Yang pertama tadi adalah jenis kelamin. Di sini kita jelaskan, kita beri nama variabelnya adalah JK gitu ya. Kemudian tipenya kita beri string. Nah, mengapa kok string? Nah, di sini umumnya kita gunakan yang umum adalah numeric atau string ya. Cuman disesuaikan lagi dengan data yang Anda miliki. Mengapa kok menggunakan string? Kita cek lagi datanya yang ada di Excel. Oke, di sini datanya adalah dalam bentuk huruf ya, bukan angka. Kalau yang ini, yang pertanyaan ini dalam bentuk angka. Apabila angka berarti menggunakan numeric. Apabila datanya dalam bentuk huruf seperti ini, berarti kita gunakan jenis datanya adalah string ya. Itu yang harus kita pahami. Oke, kita kembali ke SPSS. Oke, di sini karena datanya tadi P dan L, jadi di sini saya menggunakan tipe datanya adalah string. Oke, desimal, labelnya kita beri keterangan ya. Labelnya ini adalah
jenis kelamin. Kemudian value-nya, nah di sini kan ada dua pilihan tadi, ada P, ada L. Nah, di sini kita beri keterangan. Datanya yang ada di Excel kan P sama L. Kita masukkan P. P itu adalah perempuan. Kemudian kita add. Selanjutnya L. L itu adalah laki-laki. Oke. Setelah selesai, kita masukkan value-nya, kita simpan. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian yang kedua, kita masukkan juga. Kita lihat Excel-nya lagi, X1, X2. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kembali ke SPSS. Saya coba ke perkecil seperti ini agar terlihat data Excel-nya juga. Oke, kita masukkan dulu ya. Yang pertama, X1.1. Datanya apa? Nah, kembali lagi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini data yang ada di Excel ini adalah number atau numerik. Kita pilih tipe datanya numerik. Kemudian di sini kita kasih kejelasan juga X1.1 ini karena label. Fungsinya untuk apa? Nanti kita jelaskan juga setelah kita proses untuk bisa membuat tabel distribusi preferensi. Oke, sekarang value-nya kita isi. Kita masukkan, disesuaikan dengan yang ada di ini ya. 1, 2, 3, kira-kira seperti itu. Oke, kita masukkan mulai yang angka 1 dulu. Oke, sudah kita masukkan ya keterangan untuk jenis numberingnya mulai dari 1 sampai 5, skala Likert-nya, keterangannya juga kita masukkan. Kita masukkannya di value label. Oke, kita geser dahulu. Di sini name-nya sudah kita masukkan, value-nya sudah kita masukkan. Sekarang kita buat untuk yang X12 hingga Y12. Oke. Oke, setelah kita masukkan di sini, nah jangan lupa labelnya juga kita beri keterangan. Kita tinggal copy saja. Setelah selesai, nah kemudian value-nya juga kita isi untuk yang X12 hingga Y12. Bagaimana caranya? Kita tinggal copy paste saja. Klik kanan, copy, klik kanan, paste. Kemudian kita langsung semuanya paste seperti ini. Oke, selesai datanya sudah kita masukkan. Kita sekarang lihat formatnya secara utuh, kira-kira karakteristik data kita seperti ini, ada jenis kelamin hingga Y12. Selanjutnya kita masukkan datanya, kita mengarah ke data view. Nah, di sini kita tempat untuk memasukkan data kita yang ada di Excel tadi. Sekarang kita lihat data Excel kita masukkan, kita pilih mulai jika. Apabila urutannya sama, ini kan urutannya kebetulan sama, kita langsung blok saja. Saya tekan shift kanan, shift control kanan untuk mengarah ke kanan, kemudian shift control saya tahan, saya tekan bawah. Nah, ini saya copy semua datanya mulai dari atas hingga bawah. Saya Ctrl C atau mungkin copy seperti ini. Kita mengarah ke SPSS nya, kita buka. Di sini kita paste. Oke, data sudah masuk. Jumlah sampelnya atau respondennya 54. Mulai kolomnya jika X11 hingga Y12. Oke. Tahap pertama kita memasukkan data dan mengkategorikan data sesuai settingan yang harus dilakukan di SPSS sudah kita lakukan. Itu tahapan yang pertama. Tahapan yang kedua, kita memproses data untuk membuat tabel distribusi preferensi. Cara manualnya yang pertama adalah kita ke analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian pilih preferences. Oke, nah di sini keluar semua variabel-variabel yang kita miliki yang sudah kita setting tadi. Kita masukkan semuanya, kita pilih semua, bisa diklik di sini, kemudian saya tekan tombol shift ditahan. Kemudian saya klik ke bawah, nah bisa keblok semua, kita masukkan semua. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kalau ingin manual satu persatu ya oke, tidak masalah, kita masukkan satu persatu seperti ini. Nah, atau mungkin kita pilih beberapa saja yang ingin kita proses,
disesuaikan lagi. Di sini saya proses semuanya. Oke, selesai, kita klik OK. Nah, data sudah keluar. Nah, inilah yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, informasi yang ada di atas ini adalah statistik. Di sini menunjukkan bahwa jumlah respondennya adalah 54 dan kesemua variabelnya juga sama 54, tidak ada yang missing. Nah, yang bagian bawah ini adalah tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi sesuai dengan variabel-variabel yang kita miliki atau komponen-komponen yang kita miliki. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin di sini sudah dipilah lagi ya. Oke, ada laki-laki, perempuan, totalnya berapa? Laki-lakinya 16, perempuannya 38, totalnya 54. Sama ya. Oke, ini hasilnya, prosentasenya ini lebih dominan perempuan dan lain sebagainya. Itu untuk yang jenis kelamin. Kemudian untuk yang X1.1 juga sama seperti ini. Oke, perlu saya tambahkan lagi, apabila tadi saya mengisi ada yang namanya kolom label, saya kembalikan ke SPSS yang data awal dulu ya. Nah, di sini di variable view ini, variable view di sini ada saya mengisikan label. Nah, ini fungsinya label ini untuk keterangannya. Keterangan sesuai yang ada di waktu outputnya. Oke, nah outputnya terlihat ya, jenis kelamin, X1, X2 dan lain sebagainya. Apabila kita kosongi, ya berarti ini tidak akan muncul. Oke, kira-kira seperti itu. Itu cara membuat tabel distribusi frekuensi untuk data kuesioner yang pertama, karakter yang pertama. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk tabel data kuesioner yang kedua. Oke, sekarang kita menggunakan data kuesioner yang kedua. Data kuesioner yang kedua karakternya seperti ini. Datanya ada banyak kolom ya, ada banyak variabel view yang harus kita settingkan. Ada umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan. Nah, ini mungkin data seperti ini yang kita lakukan adalah hasil rekapan dari kuesioner yang kita sudah sebarkan, kemudian kita rekap lah, hasilnya ada di Excel, hasilnya seperti ini. Nah, caranya gimana agar kita bisa memprosesnya? Nah, karakter data ini sedikit berbeda. Agar kita bisa tahu penggolongan-penggolongan yang ada, saya pun juga lupa ya, ini data ini umurnya ini ada berapa kategori gitu ya, ada berapa penggolongan, ada berapa range gitu ya, pendapatannya juga ada berapa range. Caranya seperti apa? Apabila data sudah terrekap di Excel seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih data, kemudian pilih filter. Fungsinya untuk apa? Di sini agar kita bisa mengetahui fungsi Excel yang ada di filter ini adalah untuk mengetahui dia menggolongkan data yang ada di bawahnya. Kita mengacunya untuk melihat informasi range-nya saja. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, berarti data umur ini yang range-nya yang ada itu adalah 2535, 3545 dan lebih besar dari 45. Oke, itu range yang ada. Kemudian kelamin, kalau kelamin sudah jelas, laki-laki, perempuan. Pekerjaan, pilihannya ada apa saja. Nah, ini ada buruh pabrik, buruh dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan kita bisa gunakan. Fungsinya untuk apa? Akan kita masukkan ke data SPSS pada kolom value. Ini yang akan kita gunakan nanti. Oke, pendidikan juga seperti itu. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan SPSS. Oke, ini saya sudah buka SPSS lagi untuk halaman yang baru. Di bagian belakangnya ini ada Excel datanya. Kita tentukan dulu variabel view-nya, komponennya. Yang pertama adalah umur. Kita masukkan umur. Kemudian data tipenya. Oke. Di sini akan kita bahas lagi. Kita menggunakan apa datanya? Numeric atau string? Oke. Di sini yang lebih cocok kita gunakan adalah string. Mengapa? Memang isi datanya umur ini adalah bentuknya numbering atau numeric ya. Tetapi kita tidak bisa menggunakan numeric karena di sini ada satu digit yaitu min ini sebagai range. Nah, karena ada tanda seperti ini, begitupun juga ada lebih besar seperti ini, makanya kita tidak bisa menggunakan tipe numeric. Maka daripada itu yang pantas dan bisa kita gunakan adalah menggunakan data tipe string. Kira-kira seperti itu. Di sini kita beri labelnya umur. Oke, value-nya juga kita isikan.
Nah, value-nya kita isi apa? Nah, sesuai dengan data Excel-nya tadi itu. Oke, data Excel-nya di sini kan kita sudah cari tahu ini filternya. Nah, 25 35 35 45 45. Oke, kita tinggal pilih saja salah satu untuk yang mewakili gitu ya. Kita copy paste, kita copy, kita ke SPSS-nya. Nah, kira-kira seperti ini. Value-nya kita samakan, labelnya juga kita samakan. Apabila ada spasi ini, abaikan saja karena nanti SPSS yang akan memilah spasinya digunakan atau tidak. Kita langsung add. Oke, kita lanjutkan lagi yang 35 45 dan seterusnya. Oke, setelah kita masukkan untuk umur, range-nya kita oke, selesai. Selanjutnya kita lakukan juga untuk yang jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Dengan kondisi yang sama, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, kita tidak bisa menggunakan data numerik karena data yang ada di Excel, data yang kita miliki adalah karakternya lebih pas, lebih cocok apabila kita menggunakan tipe data string. Kita sesuaikan tipenya string semua. Oke, kira-kira seperti itu. Tinggal kalian lanjutkan saja sesuai dengan data yang kalian miliki. Oke, di sini saya gunakan 2 saja agar tidak terlalu panjang. Selanjutnya saya masukkan datanya mulai dari atas hingga bawah. Saya copy dari Excel-nya, saya masukkan ke SPSS. Oke, selesai. Kita lihat SPSS-nya. Nah, sekarang kita mulai proses untuk tabel distribusi frekuensinya. Sekali lagi saya sampaikan di sini values untuk pekerjaan, pendidikan, pendapatan belum saya isi. Nah, di sini saya perlukan untuk memberikan contoh saja. Oke, data sudah masuk, kemudian kita lakukan proses untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Bisa kita mengarah ke sini, analyze distribusi statistik, nah, frekuensi, atau mungkin bisa mengarah ke sini, pilih salah satu. Nah, di sini sudah ada ini run descriptive statistik. Oke, kita proses. Nah, kira-kira seperti ini. Di sini ada jenis kelamin. Mengapa yang keluar hanya jenis kelamin? Nah, karena di keterangan mungkin datanya ada yang belum sempurna, datanya yang kita masukkan dari tabel Excel tadi itu, sehingga tidak bisa ditampilkan, khususnya untuk pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Pendapatan ya tidak muncul karena datanya ini tidak sesuai. Ya, kira-kira seperti itu. Itu bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Kira-kira seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Apabila ingin mengetahui atau membahas sesuatu, silakan chat melalui direct message di Instagram kami. Terima kasih.